Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Roommate. Kali ini kita membahas materi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Pada SPLTV ini, sesuai dengan namanya, berarti kita akan menemukan 3 variabel berbeda dalam satu persamaan. Yang biasa dipakai itu adalah variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Sekarang kita langsung saja ke contoh soal agar lebih paham. Contoh yang pertama, 2x dikurang y ditambah 2z sama dengan negatif 1. 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 10. Negatif 4x dikurang y dikurang 3z sama dengan negatif 3. Pertanyaannya, himpunan penyelesaian SPLTV di samping adalah. Nah, karena ini sistem persamaan linear 3 variabel sama seperti apa yang sudah disampaikan di awal tadi, maka satu persamaan akan memuat 3 variabel berbeda. Ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Satu baris ini itu disebut satu persamaan. Karena ada 3 variabel, maka kita memerlukan 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Karena terdapat 3 persamaan, maka disitulah kita menyebutnya sebagai sistem. Kalau hanya satu, hanya kita sebut sebagai persamaan. Namun karena sudah lebih dari satu, disitulah kita menyebutnya sebagai sistem persamaan. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Kita salin kembali terlebih dahulu. Ada 2x dikurang y ditambah 2z sama dengan negatif 1. Kemudian 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 10. Negatif 4x dikurang y dikurang 3z sama dengan negatif 3. Untuk menyelesaikan SPLTV ini, biasanya kita memberi tanda pada masing-masing persamaan. Seperti ini, maka ini kita sebut persamaan 1, ini sebagai persamaan 2, dan ini sebagai persamaan 3. Langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi 2 dari 3 persamaan tersebut. Adik-adik bebas ingin mengambil persamaan 1 dengan persamaan 2 atau persamaan 1 dengan persamaan 3 atau juga persamaan 2 dengan persamaan 3. Kita ambil sekarang untuk contoh persamaan 1 dan persamaan 2. Kita buat di sini. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kita tadi ada 2x dikurang y ditambah 2z sama dengan negatif 1. Dan persamaan 2 kita ada 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 10. Sekarang kita lihat ada variabel X, Y, dan Z. Kita akan mengeliminasi salah satu dari yang 3 ini. Boleh X, boleh Y, boleh Z. Syarat untuk mengeliminasi, karena di sini di atas X-nya 2, di bawah X-nya 3, di atas Y-nya negatif 1, di bawah 2, di atas Z-nya 2, di bawah Z-nya negatif 1, maka kita akan mencocokkan angka ini untuk variabel yang akan kita eliminasi. Misal di sini kita akan mengeliminasi variabel Z, karena di atas Z-nya 2 dan di bawah negatif 1, maka di bawah ini harus kita cocokkan dengan variabel ini, dengan koefisien dari Z ini. Cara mencocokkannya itu yaitu dengan melakukan perkalian. Di sini 2, di sini 1, maka yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 2. Kita lihat hasilnya.
2 dikali 1, karena yang di atas dikali 1 semua, maka bentuknya akan tetap seperti ini. Dan yang di bawah kita kali 2, maka 2 dikali 3 menjadi 6x, 2 dikali 2 menjadi 4y, 2 dikali negatif 1 menjadi negatif 2z, 2 dikali 10 menjadi 20. Inilah yang dimaksud tadi dengan menyamakan bentuk koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi. Tujuan kita tadi yaitu mengeliminasi z, maka kita harus menyamakan koefisien dari z. Jika nanti adik-adik ada yang ingin mengeliminasi y, maka karena di atas y-nya negatif 1, di bawah y-nya 2, berarti yang ini kita kali dengan 2 dan yang ini kita kali dengan 1 agar nanti koefisien y-nya itu sama. Jika adik-adik ingin mengeliminasi x, maka adik-adik harus memikirkan angka berapa nanti yang akan sama koefisien x-nya ini. Ini ada 2, ada 3, berarti nanti angka ini akan bertemu atau KPK-nya itu terletak pada 6. Sehingga 2 ini akan kita kali dengan 3 dan 3 ini akan kita kali dengan 2 agar nanti koefisien x-nya sama. Kita kembali ke pembahasan kita di mana kita menghilangkan tadi z-nya. Maka setelah bentuknya sama seperti ini, maka kita langsung saja mengurang. Kita langsung saja menjumlahkan. Kenapa tidak jadi mengurang? Kita perhatikan tanda z-nya ini. Yang pertama z-nya positif, yang kedua z-nya negatif. Maka tanda di sini harus kita gunakan positif. Mengapa positif? Kita uji dulu. Kita ambil 2z yang pertama ini, kemudian kita tambah dengan negatif 2z. Berarti ini menjadi 2z, positif kali negatif, di sini 2z. Baru dia akan menjadi 0. Kalau kita beri tanda negatif di sini, maka tanda ini akan menjadi tanda negatif. Negatif kali negatif di sini akan menjadi positif, sehingga z-nya nanti akan menjadi 4. Jadi tanda di sini itu akan menyesuaikan dengan bentuk atau dengan tanda dari variabel yang akan kita eliminasi. Kita lanjut. Negatif 1 ditambah 20 menjadi 19. 2z ditambah negatif 2z tadi habis. Y ditambah 4y menjadi 3y. 2x ditambah 6x menjadi 8x. Maka ini akan menjadi persamaan ke-4. Tadi di sini sudah sampai 3, maka di sini menjadi persamaan ke-4. Kita eliminasi lagi yang kedua, ambil 2 lagi persamaan yang berbeda. Tadi kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2, maka selanjutnya boleh persamaan 1 dengan persamaan 3 atau persamaan 2 dengan persamaan 3. Untuk eliminasi yang kedua, jika tadi kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2, maka sekarang kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Bagi adik-adik yang mengambil persamaan 2 dan persamaan 3, itu caranya sama. Jadi jangan ragu, jangan takut salah, mari kita coba sama-sama. Sekarang kita mulai dari persamaan 1 dan persamaan 3. Ini persamaannya sudah dibuat. Persamaan 1, 2x dikurang y ditambah 2z sama dengan negatif 1, sudah kita buat di sini. Persamaan 3, negatif 4x dikurang y dikurang 3z sama dengan negatif 3, sudah kita buat di sini. Nah, catatannya walaupun ini kita perhatikan persamaannya, ini ada y dengan koefisien yang sudah sama. Jika seandainya pada eliminasi yang pertama ini, adik-adik mengeliminasi y ini, maka untuk eliminasi yang kedua, kita menemukan bentuk y yang sudah sama, kita tidak perlu lagi mengalihkan seperti ini. Langsung saja kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan agar y ini habis. Namun, karena eliminasi pertama kita menghilangkan z,
maka pada eliminasi kedua kita juga wajib menghilangkan Z. Kita tidak boleh menghilangkan Y di sini karena kita tadi di awal menghilangkan Z. Jika yang kita hilangkan di sini Y, maka persamaan kita atau persamaan baru yang akan kita dapat di sini nanti itu tidak akan sinkron dengan persamaan yang keempat. Semoga sampai sini adik-adik bisa memahami. Kita lanjut. Karena kita akan menghilangkan Z di awal Z-nya 2, kemudian yang kedua Z-nya negatif 3, maka KPK-nya adalah 6. Sehingga 2 kita kali 3, dan yang 3 kita kali dengan 2. 3 kali 2X, 6X, 3 dikali negatif Y, negatif 3Y, 3 dikali 2Z, 6Z, sama dengan negatif 3. 2 dikali min 4, 8X, 2 dikali negatif 1, negatif 2Y, 2 dikali 3, negatif 6Z, sama dengan negatif 6. Sekarang kita pikirkan tanda apa yang akan kita gunakan agar si Z ini hilang, yaitu tanda positif. Negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9. 6Z ditambah negatif 6Z, habis. Negatif 3Y ditambah negatif 2Y menjadi negatif 5Y. 6X ditambah negatif 8 menjadi negatif 2X. Ini menjadi persamaan kelima. Tadi kita sudah memperoleh persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5, di mana pada persamaan 4 dan persamaan 5 ini hanya meninggalkan dua variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y. Sekarang untuk mendapatkan nilai salah satu dari variabel ini, maka kita perlu mengeliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5, ini persamaan 4 sudah dibuat, persamaan 5 juga sudah dibuat. Sama dengan tadi, kita tinggal memilih ingin mengeliminasi yang mana, apakah X atau Y. Sekarang di sini, kita coba untuk mengeliminasi X. X di sini angka 8, sedangkan di sini angkanya negatif 2. Maka KPK dari 8 dan 2 itu adalah 8, sehingga yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 4. Karena ini dikali 1, maka tidak ada perubahan. 8X ditambah 3Y sama dengan 19. Dan yang di bawah dikali 4. 4 kali negatif 2, negatif 8X. 4 kali negatif 5, negatif 20Y. 4 kali 9, negatif 36. Kita pikirkan tandanya agar X ini hilang, yaitu positif. Selanjutnya tinggal kita tambahkan 19 ditambah negatif 36, yaitu menjadi negatif 17. 3 ditambah negatif 20 menjadi negatif 17Y. 8X ditambah negatif 8 itu habis. Karena di sini tinggal satu variabel saja, yaitu Y, maka kita akan memperoleh nilai Y-nya, yaitu negatif 17 dibagi ini negatif 17. Sehingga negatif 17 dibagi negatif 17 itu positif 1. Kita peroleh nilai pertama, yaitu nilai Y positif 1. Kita tandai dulu. Setelah memperoleh nilai Y yang positif 1 tadi, maka nilai Y ini akan kita substitusikan ke persamaan 4 atau persamaan 5. Mengapa tidak boleh ke persamaan 1? Karena persamaan 1 itu mengandung 3 variabel, sementara yang kita peroleh itu hanya baru nilai dari si Y. Jadi kita perlu mencari satu nilai dari variabel lagi, agar nanti dapat kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3. Untuk mencari satu nilai variabel yang lainnya, itu kita membutuhkan yang memiliki 2 variabel saja. Sehingga persamaannya memiliki 2 variabel itu adalah persamaan 4 atau persamaan 5.
Tinggal kita pilih salah satu dari yang dua ini. Sekarang kita ambil persamaan 4 untuk mensubstitusikan nilai Y yang 1 tadi. Adik-adik juga boleh mengambil persamaan 5, caranya sama, tinggal ikuti cara yang akan kita kerjakan ini. Persamaan 4-nya ini sudah kita buat, Y-nya tadi 1, maka Y yang di sini kita ganti nilainya dengan 1. 8X-nya tetap karena nilai X yang akan kita cari, ditambah 3, Y ini kita ganti dengan 1, kita kurung, sama dengan 19. Mengapa dikurung? Karena 3 dan Y ini itu kalau dalam aljabar itu namanya perkalian. Sehingga kita kurung agar nanti kita tahu 3 itu kita kali dengan 1. Bukan menjadi 3, 1. 8X-nya tetap ditambah 3 dikali 1, 3 sama dengan 19. 8X sama dengan 19. Yang 3 ini karena nilainya positif, kita pindah ruaskan menjadi negatif. Mengapa perlu dipindah ruaskan? Karena kita akan mencari nilai X sehingga kita perlu meletakkan X ini sendirian di ruas sebelah kiri. Sehingga yang tidak memiliki X kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 19 dikurang 3 menjadi 16. X sama dengan 16 dibagi 8. X sama dengan 2. Ini tadi kita pindahkan menjadi negatif, sedangkan ini kita pindahkan menjadi pecahan. Kenapa? Karena di sini 3 ini dengan 8X itu merupakan penjumlahan. Penjumlahan pindah ruas menjadi tanda tambah atau tanda kurang sesuai dengan tanda yang sudah ada di ruas sebelah kiri. Kalau 8X ini, 8 dengan X itu hukumnya kali, sehingga apabila 8 pindah ruas itu akan menjadi penyebut untuk ruas barunya. Makanya nilai X sama dengan 16/8 mendapatkan hasil 2. Kita tandai lagi. Kita sudah memperoleh nilai Y sama dengan 1 dan nilai X sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z, maka persamaan yang memuat Z itu ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Tinggal kita ambil salah satu dari 3 persamaan tersebut. Sekarang kita substitusikan nilai Y yang sudah kita peroleh tadi dan nilai X yang juga sudah kita peroleh ke persamaan 1. Boleh persamaan 2, juga boleh persamaan 3. Caranya sama, tinggal ikuti langkah yang akan kita kerjakan. Y sama dengan 1, X sama dengan 2. Maka Y ini akan kita gantikan untuk nilai ini. Dan X yang sama dengan 2 ini akan kita gantikan untuk ini. Langsung kita cobakan. 2X, maka X-nya kita ganti dengan 2 menjadi 2 dalam kurung 2 dikurang Y-nya 1. Langsung saja karena tidak ada koefisien. Kemudian Z-nya 2, Z sama dengan negatif 1. Karena nilai Z-nya yang akan kita cari, maka di sini masih tetap dalam bentuk Z. 2 dikali 2, 4, dikurang 1, ditambah 2Z sama dengan negatif 1. 4 dikurang 1, 3, ditambah 2Z sama dengan negatif 1. 2Z sama dengan negatif 1, 3 pindah ruas menjadi negatif 3. 2Z sama dengan negatif 1 dikurang 3 jadi negatif 4. Sehingga Z sama dengan negatif 4 dibagi 2. Dan hasil akhirnya nilai Z adalah negatif 2. Sudah kita peroleh Z-nya negatif 2, maka himpunan penyelesaiannya sesuai dengan soal awal tadi
himpunan penyelesaiannya kita buat di sini. Himpunan kita pendek dengan HP. Himpunan penyelesaian kita pendek dengan HP. Susunan atau urutan penulisan himpunan penyelesaiannya itu kita mulai dari X, kemudian Y, kemudian Z. Maka hasilnya menjadi X-nya tadi 2, Y-nya tadi 1, kemudian Z-nya negatif 2. Oke, ini hasil akhirnya. Namun, apabila kita ragu atau adik-adik ragu dengan hasil yang sudah diperoleh ini, kita bisa melakukan uji coba. Apakah nilai-nilai yang sudah kita peroleh itu benar atau tidak? Bagaimana cara mengujinya? Yaitu dengan cara mensubstitusikan 3 nilai yang sudah kita peroleh tersebut ke salah satu persamaan tadi. Ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Di sini lagi-lagi saya mengambil persamaan 1. Untuk adik-adik boleh mengambil persamaan 2 dan persamaan 3. Itu hasilnya akan tetap sama jika nilai yang kita peroleh ini benar. Langsung kita uji pada persamaan 1. Masing-masingnya kita substitusikan, X-nya kita masukkan, Y-nya kita masukkan, dan Z-nya juga kita masukkan. 2 dikali 2 dikurang 1 ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1. Adik-adik paham ya data angka ini? Ini untuk dari nilai yang ada ini. 2 dikali 2, 4. Dikurang 1 ditambah 2 dikali negatif 2, negatif 4 sama dengan negatif 1. 4 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Mengapa di sini jadi kurang? Karena tanda ini kita kalikan, positif kali negatif menjadi negatif. 4 dikurang 1, 3. 3 dikurang 4, kita buatkan satu-satu. 4 dikurang 1, 3. Dikurang 4 sama dengan negatif 1. 3 dikurang 4 negatif 1 sama dengan negatif 1. Karena kedua ruas itu sama, hasil dari ruas sebelah kiri negatif 1 dan nilai negatif 1 ini sama dengan ruas di sebelah kanan yang juga bernilai negatif 1. Maka karena ini sama, sehingga ini bernilai benar. Kalau ini bernilai benar, maka hasil atau himpunan penyelesaian yang sudah kita peroleh tadi, di mana X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya negatif 2, itu sudah benar. Mau adik-adik masukkan ke persamaan 2 atau ke persamaan 3, nilai yang kita peroleh ini, hasilnya akan tetap sama dengan angka yang berada di sebelah kanan dari masing-masing persamaan. Demikian pembahasan kita tentang SPLDV, SPLTV. Hanya bisa membahas satu soal untuk satu video ini karena cukup lumayan panjang untuk penjelasannya. Untuk contoh-contoh yang lainnya, kita akan bahas di video-video yang akan tayang berikutnya. Terima kasih telah menonton channel Romet dan terima kasih juga telah bergabung. Semoga teman-teman bisa memahami materi matematika lebih baik lagi. Silakan komen, like, dan subscribe bagi yang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.